Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit, jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5231. Itu dia. Ketika cakar Bastian Patel gagal lagi, Harvey York berbicara dengan ekspresi menghina. Kebodohan junior. Bastian Patel mendengus dingin. Kali ini alih-alih menggunakan teknik cakar elang besar, dia menggunakan jurus terkenalnya yang lain. Runtuhnya gunung dan laut. Tinju Bastian Patel membuka dan menutup. Dan sekarang dia tidak hanya mengejar kekuatan, tetapi juga kecepatan. Ditambah dengan kepercayaan dirinya yang tiada taraf pada kekuatan fisiknya, Bastian Patel langsung melepaskan pembelaannya. Dia menembakkan 7 dan 49 pukulan dalam sekejap. Satu pukulan demi satu. Dan satu pukulan demi satu. Disebut siulan vertikal dan horizontal. Garang dan tak tertandingi. Tapi meski begitu, dia tidak bisa memukul Harvey York sama sekali. Melihat Harvey York berdiri di tempat, dia dengan ringan menghindari gerakan pamungkasnya. Dan dia bahkan tidak bisa menyentuh sehelai rambut pun dari rambut Harvey York dari awal hingga akhir. Pada saat ini, Bastian Patel hanya merasa bahwa dia menahan napas di dadanya, dan hampir ingin mencekik diri sendiri. Bagaimanapun, dia adalah generasi God of War, generasi master seni bela diri. Dan dia tidak dapat diserang untuk waktu yang lama di hadapan seorang junior. Ketika masalah ini menyebar, bagaimana dia bisa bersikap? Memikirkan hal ini, lengan Bastian Patel tiba-tiba bergetar. Dan lengan besar itu langsung hancur pada saat ini. Dan potongan-potongan kain terbang keluar seperti senjata tersembunyi, menyerang ke arah tempat Harvey York berada. Dalam menghadapi serangan yang begitu padat, Harvey York bergerak dan mundur ke satu sisi. Dan Bastian Patel sepertinya sudah mencapai adegan ini. Dan sosoknya langsung bergerak di depan Harvey York, menyeringai dan meninju. Ledakan. Pukulan ini secepat petir dan sekuat bola meriam. Dengan niat membunuh yang tidak akan pernah kembali. Harvey York mundur lagi. Dan tepat pada waktunya, dia masih menghindari pukulan fatal Bastian Patel. Ledakan. Bastian Patel meninju tablet batu di belakang Harvey York. Saya melihat tablet batu kuno langsung terpotong di tengah. Dan asap dan debu ada di mana-mana di lapangan. Wah, kau sudah berlatih kungfu ringan dengan baik. Tidak heran itu sangat sombong. Harvey York tidak bisa ditolong oleh gerakan besar berturut-turut. Pada saat ini, Bastian Patel menghentikan serangan. Dan matanya menjadi agak dingin. Dia tidak lagi menganggap Harvey York sebagai junior saat ini. Sebaliknya, perlakukan dia sebagai master yang harus dihadapi secara langsung. Ketika Alejandra Bowles, Diego Ruelas, Fernanda Luksic dan yang lainnya melihat pemandangan ini, wajah mereka agak jelek saat ini. Dalam persepsi mereka, karena Bastian Patel telah mengambil tindakan, harus mungkin untuk menghancurkan junior Harvey York hanya dengan 3 gerakan dan 2 gaya. Kemudian hidup dan mati Harvey York ada di tangan Bastian Patel. Mereka bisa melakukan apapun yang mereka mau. Tetapi tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Bastian Patel telah melakukan hampir 100 gerakan. Tetapi dia tidak menyentuh Harvey York sedikit pun. Ini sangat luar biasa. Suasana di lapangan terasa aneh. Dan setelah beberapa saat, Alejandra Bowles yang pertama berbicara. Master Sekte Patel, aku tahu kamu peduli dengan wajah aliansi bela diri negara H. Tapi tempat suci seni bela diri utama telah lama berkomunikasi satu sama lain. Meskipun belum ada dokumen resmi, tapi York yang bermarga ditakdirkan untuk diberhentikan dan diselidiki. Jangan bicara tentang mengalahkannya.
Bahkan jika kamu menamparnya sampai mati, aliansi bela diri negara Ha tidak akan meminta pertanggungjawabanmu. Guruku berkata bahwa dia pasti akan mendukungmu. Jadi, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Orang-orang ini di hadapan kami dapat membuktikan kepada dunia bahwa Anda sudah peduli dengan wajah aliansi bela diri negara Ha. Sebaliknya, York yang bermarga tidak tahu bagaimana menjadi tidak tahu malu dan menghinamu lagi dan lagi. Bab 5232. Mendengar ini, Bastian Patel tidak bereaksi sama sekali. Masih mengerutkan kening pada Harvey York. Adapun orang-orang di samping Alejandra Bowles, semuanya memiliki ekspresi kesadaran yang tiba-tiba. Saya pikir nama keluarga York sedikit mampu. Tetapi ternyata karena ini. Jika bukan karena Bastian Patel melepaskan air, aku khawatir mereka akan mati 10 atau 8 kali. Kan? Tetapi dalam keadaan seperti itu, pria ini sebenarnya masih terlihat sangat baik. Itu benar-benar seekor kuda yang tidak tahu berapa panjang wajahnya. Orang normal seharusnya berterima kasih kepada Dade karena mengakui kekalahan ketika dia bertemu dengan pria besar seperti Bastian Patel karena kemurahan hatinya, daripada berpura-pura ada di sana. Dan Rohit Patel, yang berdiri tidak jauh dari sisi Alejandra Bowles, juga tersenyum pada saat ini dan berkata, karena semua tempat suci seni bela diri utama tahu. Pertempuran desa Tianmen kami mewakili keadilan dan keadilan. Dan itu juga untuk wajah Liga Aliansi Bela Diri. Negara Ha Perang. Saya harap setelah pertempuran ini, perwakilan Gangnam dari Liga Aliansi Bela Diri Negara Ha akan digantikan oleh orang lain. Alejandra Bowles mengerti dalam sekejap. Dia tersenyum dan berkata, Tuan Muda Patel, yakinlah. Perwakilan Gangnam dari Aliansi Bela Diri Negara Ha. Siapa lagi selain kamu? Ketika saya berhasil menjadi perwakilan dari Country Ha Martial League, saya pasti akan merekomendasikan Anda, Master Patel, ke tempat suci seni bela diri utama di Country Ha Martial League. Mendengar ini, senyum semua orang menjadi lebih bermakna, dan ekspresi Harvey York menjadi semakin mengejek. Ketika Diego Ruelas, Fernanda Luksic, dan yang lainnya memandang Harvey York, mata mereka penuh dengan penghinaan. Di mata mereka, Harvey York sudah menjadi orang mati. Guru, ini hampir selesai. Anda tidak perlu lagi menghadapi aliansi bela diri negara Ha. Kakak senior Bowles telah setuju untuk merekomendasikan saya sebagai perwakilan Gangnam dari Liga Bela Diri Negara Ha. Sekarang, kami sedang membersihkan portal atas nama Aliansi Bela Diri Negara Ha. Rupanya, Rohit Patel merasa gurunya melepaskan air ke Harvey York hanya untuk membantu desa Tianmen bersaing mendapatkan keuntungan. Sekarang setelah Anda memiliki cukup banyak manfaat, bisakah Anda tetap menjadikan Harvey York sebagai bajingan untuk tahun baru? Selamat kepada Tuan Muda Patel. Tuan Muda, tidak. Itu seharusnya ucapan selamat kepada perwakilan Gangnam dari Aliansi Bela Diri Negara Ha. Demeter Ruelas, Adam Chow dan yang lainnya juga terlihat bangga. Seolah-olah Rohit Patel berada di posisi teratas. Dan mereka juga memiliki banyak wajah. Diego Ruelas semakin tertawa dan berkata, Kakak senior, keluarga Ruelas kami dan keluarga Chow pasti akan mendukungmu di masa depan. Master Sekte, jangan berbelas kasih lagi. Biarkan semua orang melihat kekuatan sebenarnya dari generasi God of War-mu. Fernanda Luksic juga tersenyum dan berkata, Master Sekte, atas nama keluarga Sidu, saya menyampaikan pendapat saya kepada Anda. Harvey York ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Sidu. Bahkan jika kamu memotongnya menjadi daging cincang, keluarga Sidu akan mendukungmu sepenuhnya. Desa Tianmen adalah desa Tianmen. Setelah mengatakan itu,
Fernanda Luksic masih memandang Harvey York dengan sikap simpatik. Harvey York, demi Anda dan saya sudah saling kenal. Saya menyarankan Anda untuk berlutut dan memohon belas kasihan. Dan jelaskan semuanya dengan jelas. Selama kamu mau berlutut, orang yang penyayang dan penyayang seperti Sekte Master Patel tidak akan peduli padamu. Kalau tidak, kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana kamu mati untuk sementara waktu. Mendengar kata-kata orang-orang ini, ekspresi Harvey York acuh tak acuh. Tetapi wajah Bastian Patel biru dan putih. Dia tidak bisa menyerang untuk waktu yang lama. Dan dia sudah sedikit cemas. Tapi apa maksud para bajingan ini sekarang? Katanya dia sedang membuang air. Aku membiarkan ibumu pergi. Bab 5233. Bastian Patel mengutuk dalam hatinya. Tetapi dia tidak mengatakan apapun untuk menghancurkannya. Bagaimanapun, itu selalu merupakan hal yang baik untuk mempertahankan citranya sebagai seorang master. Selama dia bisa membunuh Harvey York selanjutnya, dia tidak hanya tidak menyebarkan berita negatif bahwa dia tidak bisa menyerang junior muda untuk waktu yang lama. Tetapi semua orang akan memuji dia karena belas kasihnya. Memikirkan hal ini, Bastian Patel mendengus dingin. Dan pada saat berikutnya, dia mengeluarkan pisau panjang di pinggangnya. Generasi Dewa Perang, generasi Master Seni Bela Diri. Saat menghadapi junior, dia justru berinisiatif untuk menghunus pisau. Adegan ini benar-benar memalukan. Tetapi melihat pegunungan di Jiangsu Selatan, sekelompok penonton dari desa Tianmen tidak malu, tetapi bangga, dan bersorak keras. Sudah mati. Nama keluarga York sudah mati. Master Sekte telah menyegel pedangnya selama beberapa dekade. Dan dia bisa membiarkan Master Sekte menghunus pedangnya. Kematian York lebih dari tidak berharga. Dengan satu serangan dari Master Sekte, siapa di dunia ini yang bisa menghentikannya? Dengan sorak-sorai orang-orang ini, mereka melihat pisau panjang di tangan Bastian Patel menebas seketika. Gerakannya sangat cepat, dan pisau panjang itu langsung seperti sambaran petir, menebas ke arah tempat Harvey York berada. Semua seni bela diri di dunia tidak terkalahkan, hanya cepat yang tak terkalahkan. Jelas. Generasi God of War, Bastian Patel, juga mengetahui kebenaran ini. Oleh karena itu, keterampilan pisaunya tidak memiliki gerakan boros, dan ada juga yang cepat. Itu datang begitu cepat. Setiap kali pisau disayat, ada perasaan kekuatan yang tak tertandingi. Setiap pisau yang jatuh, terasa bisa ditebas dengan kuat. Ketika cahaya pedang besar itu jatuh, itu langsung memicu angin kencang yang menakutkan, yang terus-menerus bersiul ke sekeliling. Semua orang yang menyaksikan pertempuran menyaksikan dan berteriak, dan pada saat yang sama melangkah mundur ketakutan, karena takut mereka akan terpengaruh. Neiderkach, yang belum pernah berbicara, memiliki mata yang dalam saat ini, dan ada sedikit ketakutan di matanya. Tanah suci seni bela diri negara Ha benar-benar luar biasa. Dan kekuatannya pasti tidak kalah dengan 6 sekolah besar di negara pulau. Untungnya, orang-orang negara Ha suka saling membunuh. Jadi tidak terlalu sulit untuk dihadapi. Selama Bastian Patel menebas Harvey York sampai mati dengan pisau, Neiderkach punya cara untuk mengeluarkan Tianmen Fist dari Bastian Patel pas. Dan pernapasan Alejandra Bowles juga sangat cepat. Kultivasi seni bela dirinya luar biasa. Dan penglihatannya secara alami tidak lemah. Jadi dia melihat hampir seketika bahwa Harvey York benar-benar mati kali ini. Tidak hanya itu mati, tetapi itu harus menjadi jenis kematian tanpa seluruh mayat. Sebaiknya, layak. Bajingan yang bertindak sembrono dan arogan atas nama Country Ha Martial Alliance League seharusnya sudah mati sejak lama. Tepuk tangan. Dalam menghadapi serangan seperti badai Bastian Patel, Harvey York akhirnya berhenti berdiri.
Dia sesekali menggerakkan tubuhnya. Dan dia selalu bisa menghindari serangan mengerikan Bastian Patel ketika dia tidak bisa melepaskannya. Cahaya pedang meluncur di atas kepala, samping, dan tempat lain Harvey York terus-menerus. Setiap kali dengan perasaan bahwa perbedaannya adalah 1000 mil jauhnya. Setiap pisau tampaknya dapat membunuh Harvey York. Tetapi itu hanya sedikit lebih buruk. Sedikit ini membuat wajah Bastian Patel semakin gelap. Dan gerakan di tangannya menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Bang bang bang, pepohonan, batu, dan bata biru di belakang Harvey York terus meledak. Tenda Dao berselang-seling di tanah seperti jaring laba-laba. Adegan ini secara bertahap menyebabkan Demeter Ruelas dan Adam Chow, yang tidak lemah, sedikit mengernyit, merasa bingung. Ekspresi Alejandra Bowles juga sedikit berubah. Tapi Bastian Patel masih bermain. Ratusan pisau telah diretas sekarang. Bukan. Tapi mengapa bahkan satu rambut Harvey York tidak bisa dipotong? Apa yang terjadi? Maksud kamu apa? Mungkinkah Bastian Patel ingin menguji pikiran Harvey York dengan trik memberi makan? Tapi ini tidak perlu. Bahkan jika itu untuk mencoba. Itu akan membutuhkan 200 pukulan untuk dilewati. Adapun itu, bab 5234, lurus. Setelah 99 luka berturut-turut, Bastian Patel sedikit kehabisan napas karena kelelahan. Lagi pula, dia bukan master seni bela diri yang berkultivasi baik di dalam maupun di luar. Meskipun dia adalah generasi God of War, dia hanya master sekte luar. Dan napasnya tidak sepanjang master seni bela diri yang berkultivasi baik di dalam maupun di luar. Secara alami, kekuatan tempurnya tidak sekuat master seni bela diri biasa. Karena itu, dalam kondisi tidak bisa menyerang untuk waktu yang lama, Bastian Patel pasti akan sedikit gelisah. Ketika mereka mendengar raungan Bastian Patel, Alejandra Bowles dan yang lainnya semua terkejut, dan semangat mereka sedikit linglung. Mereka menyadari bahwa alasan mengapa Bastian Patel tidak bisa menyerang Harvey York Jiu pasti bukan karena Bastian Patel ingin menguji sesuatu. Namun kecepatan Harvey York terlalu cepat, dan dia justru menghindari serangan Bastian Patel. Selain itu, mungkinkah Harvey York, bajingan itu, mengetahui kelemahan terbesar dalam garis keturunan desa Tianmen? Apakah kekuatan tempurnya tidak cukup tahan lama? Memikirkan hal ini, Alejandra Bowles langsung marah. York, sekarang aku mengerti mengapa kamu bisa menggulingkan kesombongan seluruh kerajaan Tianzhu dengan satu orang. Ternyata kamu tidak memiliki skill lain. Begitulah cara melakukan flashback semacam ini. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kamu benar-benar malu menggunakan skill memalukan ini? Apakah kamu masih ingin menunggu sampai kekuatan fisik Sekte Master Patel habis sebelum melawan? Aku memberitahumu, itu tidak mungkin. Belum lagi kekuatan Sekte Master Patel. Kamu tidak bisa kelelahan setelah bermain lebih dari 10 jam. Bahkan jika ini masalahnya, kemenanganmu tidak berarti apa-apa. Aku memerintahkanmu untuk bertarung secara terbuka dan jujur dengan Sekte Master Patel. Kamu menghindar seperti ini. Dan kamu telah kehilangan wajah dunia seni bela diri country hak kita. Omong-omong, wajah Alejandra Bowles jelek. Dia marah dan konsekuensinya parah. Harvey York, tidak bisakah bajingan ini diretas sampai mati dengan patuh? Hanya mengandalkan cara memalukan ini untuk bermain trik. Limbah. Pemborosan mutlak. Kapan kamu bisa mewakili dunia seni bela diri negara H? Harvey York berbicara dengan ringan. Ekspresinya tenang. Selain itu, ketika kamu bersaing dengan orang-orang, bukankah kamu menghindar? Apakah kamu hanya berdiri di sana dengan tiba-tiba dan dicincang? Itu juga pertama kalinya Harvey York bertemu. Dan dia dipromosikan menjadi dewa perang hanya dengan mengandalkan pintu luar untuk berlatih kungfu.
Jadi dia masih sedikit tertarik dengan skill Bastian Patel. Dengan pikiran penelitian, dia bermain dengan Bastian Patel begitu lama. Tak disangka, di mata Alejandra Bowles dan lainnya, Harvey York justru memalukan. Tidak tahu malu. Benar-benar tidak tahu malu. Jelas bahwa saya tidak memiliki kemampuan. Dan saya masih menemukan alasan seperti itu. Kamu bajingan. Yang ingin dilihat semua orang adalah pertempuran dengan senjata sungguhan dan peluru tajam. Bukan bajingan yang menghindar seperti anjing yang berduka di sana. Alejandra Bowles bahkan lebih marah. Jika kamu terus seperti ini, kamu sebaiknya berlutut dan mengaku kalah. Kamu bahkan tidak dihitung sebagai laki-laki jika kamu melakukan ini. Gadis-gadis cantik lainnya juga memandang Harvey York dengan mencibir. Berpikir bahwa dia hanya akan menghindar. Bukan laki-laki sama sekali. Pria sejati harus tangguh. Ini berkedip-kedip seperti ini. Ada apa? Bukan laki-laki. Harvey York tersenyum ringan. Oke. Jika itu masalahnya, aku akan menunjukkan kepadamu apa itu pria sejati. Kata-kata itu jatuh. Tubuh Harvey York membeku. Dan napas di tubuhnya melonjak seketika. Pada saat ini, Harvey York maju selangkah dan memukul backhandnya. Bab 5235. Cepat. Gerakan Harvey York sederhana dan langsung. Tanpa karakteristik lain. Hanya cepat sederhana. Tapi kecepatannya sangat cepat sehingga Alejandra Bowles dan yang lainnya tidak bisa mengimbangi kecepatan tamparan Harvey York. Dan melihat tembakan Harvey York, Bastian Patel. Wajahnya berubah liar pada saat pertahanan Hengdao. Ledakan. Pisau Harvey York baru saja mendarat di bagian belakang pisau panjang di Bastian Patel. Dan dalam sekejap, suara keras keluar. Gelombang udara yang menakutkan menyebar ke sekeliling. Dan debu naik ke langit untuk membentuk tornado. Yang membuat orang menyipitkan mata tanpa sadar. Saya tidak bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi di lapangan. Setelah waktu yang lama, asap di sekitar mereka menghilang. Dan di mana keduanya bertemu, ada retakan seperti jaring laba-laba di tanah. Menakutkan. Adegan itu mengerikan. Pada saat ini, Bastian Patel berdiri dengan pedang. Dan ada banyak darah di tubuhnya yang kuat. Dan tangannya dengan pedang meledak. Dan napas cepat yang tak tertandingi membuat kelopak mata semua orang melompat. Harvey York mampu mengusir Bastian Patel, Dewa Perang, dengan satu tamparan. Dan juga kehilangan tangannya. Ini. Di seberang Bastian Patel, Harvey York berdiri di sana dengan santai. Dan masih sempat mengeluarkan tisu untuk menyeka jarinya. Adegan ini langsung menyebabkan Bastian Patel mengatupkan giginya. Malu. Sayang sekali. Kekuatan macam apa yang dimiliki bajingan ini? Mungkinkah itu generasi God of War? Tapi masalahnya adalah, bahkan jika bajingan Harvey York adalah dewa perang, dia tidak akan begitu menakutkan. Kamu pasti tahu kalau dia, Bastian Patel, menjadi generasi God of War dengan mengandalkan pintu luar. Di antara semua dewa perang, meskipun kekuatan tempurnya bukan yang paling kuat, kekuatan pertahanannya jelas yang paling menakjubkan. Tapi sekarang, bahkan tamparan Harvey York tidak bisa dihentikan. Itu tidak masuk akal. Ini benar-benar tidak masuk akal. Mungkinkah tempat suci seni bela diri yang bermartabat di desa Tianmen begitu tak tertahankan? Bahkan bukan junior memikirkan hal ini. Bastian Patel sangat marah sehingga dia berteriak di langit. Sangat marah. Dan kemudian seteguk darah tua menyembur keluar. Adegan ini membuat seluruh penonton tercengang. Semua orang saling memandang dengan cemas. Dan guntur bergulung di benak mereka satu persatu. Kecuali ekspresi alami Rahel Hardy, Alejandra Bowles, yang disebut wakil dari Southwest, juga baik-baik saja. Perlu disebutkan master negara pulau seperti Fernanda Luksic dan Neider Kach,
Bahkan untuk Rohit Patel, Demeter Ruelas, Adam Chow, Diego Ruelas dan lainnya. Kelopak mata mereka terus berkedut. Seolah-olah mereka telah dilumpuhkan. Dan mereka tidak bisa bereaksi untuk waktu yang lama. Semua orang mengira mereka salah. Semua orang mengira mereka sedang bermimpi. Setelah beberapa wanita cantik menggigil sebentar, mereka menamparkan diri mereka sendiri dengan keras satu persatu. Tapi hasil akhirnya sama. Bukan mimpi. Benar-benar bukan mimpi. Pertanyaannya adalah, bagaimana ini mungkin? Siapa Bastian Patel? Ini adalah penguasa tanah suci seni bela diri musim panas yang hebat. 10 tahun yang lalu, dia menjadi orang besar di generasi God of War. Seorang master seni bela diri legendaris dari satu generasi. Tapi karakter seperti itu dikalahkan oleh Harvey York dengan tamparan. Acara TV tidak berani bertindak seperti ini. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Sekte Master Patel adalah dewa perang. Bagaimana dia bisa dikalahkan? Dewa perang ditakdirkan untuk tidak terkalahkan. Harvey York masih sangat muda. Bagaimana dia bisa menjadi dewa perang? Bahkan jika dia begitu, bagaimana dia bisa menjadi lawan dari Master Sekte Patel? Serangan menyelinap. Seseorang pasti telah menyerang. Terima kasih sudah menonton. Cerita novel kekuatan Harvey York untuk bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.